Tahukah kamu, sebuah benda antik bisa menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Kadang ia juga menyimpan kutukan dengan harga diskon. Inilah kisah Alex, seorang pemburu barang bekas yang motonya makin tua, makin murah, makin sikat. Di sebuah toko loak pengap, matanya tertuju pada arloji saku perak. Kuno, keren, dan yang paling penting harganya miring banget. Jackpot, pikirnya. Malamnya, sambil memoles arloji itu, Alex merasa waktu seolah melompat. Sedetik lalu ia mengelap bagian depannya. Detik berikutnya tangannya sudah di bagian belakang. Wah, bonus feature time travel nih. Candanya mengira ia hanya melamun. Tapi kemudian, arloji yang ia simpan di laci entah kenapa besok paginya sudah nangkring manis di saku celananya. Awalnya ia tertawa. Ini jam saku atau anak kucing nempel mulu. Tapi saat kejadian itu terulang untuk ketiga kalinya, tawanya mulai hilang. Ketakutan benar-benar datang saat malam tiba. Lampu apartemennya berkedip-kedip liar sebelum akhirnya padam total. Dalam gelap hanya ada satu suara, detak arloji yang terdengar seperti detak jantung yang panik. Ponselnya mati, dan dalam pantulan layar TV yang gelap, Alex bersumpah melihat seringai sesaat. Panik ia berlari ke kamar mandi. Di depan cermin dengan napas terengah-engah ia melihatnya. Bukan hanya pantulan dirinya, tapi sesosok bayangan hitam legam yang berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu menyeringai. Satu tangannya mencengkeram bahu Alex, sementara tangan lainnya menunjuk lurus ke arah arloji saku di tangannya. Arloji itu berdetak semakin kencang, bukan lagi menghitung waktu, tapi menghitung mundur sisa hidupnya. Penasaran dengan kisah misteri lainnya? Jangan lupa subscribe channel Goro News 8. Kita balik lagi guys dengan kisah horor dari barang bekas. Kali ini tentang Alex yang menemukan sebuah kamera film tua di toko loak. Wah, estetikanya dapet banget nih buat konten, pikirnya. Merasa seperti fotografer profesional. Sesampainya di rumah, ia langsung mencoba jepretan pertamanya. Ruang tamunya yang bersih dan rapi. Anehnya, hasil fotonya menunjukkan ruangan yang sama tapi seperti kapal pecah. Wow, kameranya punya filter kamar berantakan otomatis, candanya. Nah, ngomong-ngomong soal konten yang bikin penasaran, jangan lupa subscribe channel Goro News Ipan ya, biar nggak ketinggalan cerita seram lainnya. Oke, kita lanjut. Candaan Alex langsung sirna saat ia mencoba selfie. Di cermin ia tersenyum, tapi di hasil foto, wajahnya pucat ketakutan dan ada bayangan tangan di bahunya. Oke, ini bukan filter, gumamnya. Rasa penasarannya yang lebih besar dari rasa takutnya, kesalahan besar, membuatnya melakukan satu tes terakhir. Malam itu ia berdiri di depan lorong apartemennya yang gelap pekat. Dengan jantung berdebar, ia mengangkat kamera dan klik, flash kamera menyambar kegelapan. Sambil menahan napas, ia melihat hasil fotonya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Lorong itu tidak kosong. Di ujung sana dalam hasil foto berdiri sesosok bayangan hitam legam, menatapnya. Kamera itu tidak menangkap gambar. Ia menangkap sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Kita balik lagi guys dengan kisah horor dari barang bekas. Kali ini tentang Alex yang menemukan sebuah radio tabung tua. Wah, suaranya pasti klasik banget nih buat teman ngopi. Pikirnya, membayangkan alunan musik jazz jadul. Sesampainya di rumah, ia menyalakannya. Hasilnya cuma suara kresek-kresek statis. Ya, paling bisanya nangkap siaran dari stasiun radio tetangga sebelah, candanya. Nah, ngomong-ngomong soal siaran yang bikin penasaran, jangan lupa subscribe channel Goro News Apaan ya, biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Oke, kita lanjut. Candaan Alex sirna ketika di tengah suara statis itu, ia mendengar bisikan samar memanggil namanya. Alex, bulu kuduknya langsung berdiri. Perasaan doang kali dia. Gumamnya mencoba tenang. Tapi malam itu, saat ia berniat mencabut kabel radio itu untuk selamanya, sebuah suara yang jernih dan dingin tiba-tiba keluar dari speakernya. Jangan dimatikan Alex. Dia sudah di belakangmu, Alex membeku. Di pantulan layar TV yang gelap, ia melihatnya. Sosok bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Menyeringai. Kita balik lagi guys dengan kisah horor dari barang bekas. Kenalkan lagi, ini Alex. Kali ini, ia membawa pulang sebuah mesin tik tua. Keren buat pajangan, biar kelihatan kayak penulis hebat, pikirnya. Malam itu, iseng ia selipkan selembar kertas kosong lalu tidur. Paginya ada satu kata tertulis rapi di sana. Hello. Alex cuma tertawa. Pasti kerjaan temanku yang iseng. Nah, ngomong-ngomong soal tulisan misterius, jangan lupa subscribe channel Goro News Iwan ya, biar nggak ketinggalan cerita seram lainnya. Oke, kita lanjut. Tawanya hilang keesokan harinya. Ia sengaja tak menaruh kertas, tapi paginya ia menemukan kertas baru sudah terpasang dengan tulisan, "Aku melihatmu, Alex." Jantungnya mulai berdebar kencang.
Puncaknya adalah tengah malam saat ia terbangun oleh suara ketikan yang panik dan tanpa henti. Dengan gemetar ia mendekati sumber suara. Di kertas itu tertulis satu kalimat yang diulang-ulang seperti orang kesetanan. Dia di belakangmu, dia di belakangmu, dia di belakangmu. Mesin tik itu tidak sedang menulis cerita. Ia sedang memberikan peringatan. Kita balik lagi guys dengan kisah horor dari barang bekas. Alex, si pemburu barang antik kita, kali ini menemukan piringan hitam tua tanpa label. Mysterious. Siapa tahu isinya lagu langka. Pikirnya, jiwa kolektornya bergejolak. Sesampainya di rumah, jarum pemutar diturunkan, yang terdengar cuma suara statis dan alunan musik klasik yang rusak. Ya, zonk, keluhnya. Tapi setelah musik berhenti, ia seperti mendengar bisikan singkat dari speaker. Nah, ngomong-ngomong soal suara misterius, jangan lupa subscribe channel Goro News Happen ya, biar nggak ketinggalan cerita seram lainnya. Oke, lanjut. Rasa penasarannya mengalahkan akal sehat. Ia memutar piringan itu lagi. Kali ini bisikannya lebih jelas, seperti potongan-potongan kalimat yang membicarakannya. Rasa antusiasnya berubah jadi was-was. Puncaknya adalah tengah malam. Ia terbangun oleh suara pemutar piringan hitam yang menyala sendiri, memainkan lagu Nina Bobo yang terdengar sangat salah dan menyeramkan. Saat ia berlari untuk mencabut kabelnya, musik tiba-tiba berhenti, dan sebuah suara dingin berkata dari speaker, "Jangan pergi, penontonnya baru saja datang." Alex membeku. Di kegelapan kamarnya, satu persatu sepasang mata mulai bersinar menatapnya. Piringan hitam itu bukan hanya memutar lagu. Ia memanggil pendengarnya. Kita balik lagi guys dengan kisah horor dari barang bekas. Sepertinya Alex memang ditakdirkan untuk sial. Kali ini ia membawa pulang sebuah kursi goyang kayu yang tampak elegan. Sempurna untuk sudut baca, pikirnya. Tanpa tahu bahwa sudut itu sudah ada yang menempati. Setelah meletakkannya, ia pergi sebentar. Saat kembali, ia melihat kursi itu masih bergerak sedikit. Lantainya miring, gumamnya, mencari penjelasan logis. Tapi logika sudah tidak berlaku di rumah ini. Malamnya ia mendengar suara derit ritmis yang familiar. Saat ia mengintip, kursi itu bergoyang pelan sendirian dalam gelap. Puncaknya adalah tengah malam. Alex terbangun oleh suara derit yang kasar dan cepat. Kursi itu bergoyang hebat, seolah seseorang yang tak terlihat sedang mengamuk. Karena tidak tahan, ia memberanikan diri mendekat dan menyentuh kayu kursi itu. Goyangannya langsung berhenti. Hening. Tiba-tiba hawa dingin menerpa lehernya dan sebuah bisikan serak berkata tepat di telinganya. Jangan sentuh. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel Goro News 8 agar tidak ketinggalan teror berikutnya.